Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Segenap para pelajar SMP Bina Mulia yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pelajar sekalian yang berbahagia, bahwasanya langsung saja kita kepada materi pembelajaran, yakni fikih tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah merupakan kewajiban bagi kita sebagai umat Islam, sebagaimana sering kita dengar ayat yang memerintahkan kewajiban puasa itu yang terdapat pada surah Al-Baqarah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pelajar sekalian yang berbahagia, tentu puasa yang kita laksanakan harus didasari dengan ilmunya. Tanpa ada ilmunya, maka puasa kita ini ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pelajar sekalian yang berbahagia, oleh karenanya puasa kita ini diiringi dengan pengetahuan tentang hal-hal yang membatalkan puasa, syarat-syarat sah puasa ataupun yang lain-lainnya. Yang pertama tentunya adalah niat, ya, di malam hari. Di antara syarat-syarat sah puasa itu sendiri adalah niat. Jika kita terlupa dengan niat, maka tidak sah puasa kita. Puasa Ramadan kita tidak sah, karena memang niat itu adalah merupakan salah satu syarat sah puasanya. Kapan dimulainya? Mulai dari waktu malam, ya, sampai waktu fajar, yakni waktu datang masuk waktu subuh. Boleh kita niat puasa tatkala kita mau tidur, ketika kita mau makan sahur, boleh. Biasanya, ya, di saat-saat sebelum adanya lockdown, kita tahun-tahun yang lalu itu niat ini jatuh setelah sholat taraweh di musola ataupun di masjid, ya. Dimana sekarang ini masanya lockdown, ya, kita sholat taraweh di rumah, ya, jangan sampai terlupakan niatnya, ya. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi jangan sampai terlupakan niat puasa itu sendiri. Selanjutnya ada perlu yang kita hindarkan di dalam pelaksanaan puasa Ramadan ini, yakni hal-hal yang membatalkan puasa dan juga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Ini perlu kita hindari. Yang membatalkan puasa diantaranya adalah makan, tentunya, ya, masuknya makanan ke dalam mulut, ini perlu kita jaga. Muntah dengan sengaja, lagi puasa kita supaya muntah, ya, disengaja-sengajain muntah ini, maka ketika itu batallah puasa kita. Inilah yang banyak hal-hal yang membatalkan puasa. Lalu yang membatalkan pahala puasa, ini yang seringkali orang terlupakan, ya. Di antaranya adalah membuka aib orang, ya, membicarakan aib orang, membicarakan kejelekan orang di sana di sini, menceritakan kejelekan orang.
maka pahala puasanya akan hilang sayang-sayang. Ya. Apalagi mengadu domba, ya. Apalagi biasanya, ya, puasa Ramadan itu kalau sore anak-anak muda ini pada ngabuburit, jalan sore, nongkrong di jalan, melihat perempuan-perempuan cantik, syahwatnya timbul, maka disitulah pahala puasanya hilang. Jadi sayang sekali ketika kita puasa melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat, ini akan menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Yang selanjutnya adalah berbohong. Berbohong ini juga menghilangkan pahala puasa. Maka sayang sekali orang-orang yang berpuasa melakukan hal ini. Karena apa? Puasanya sia-sia. Kamin so'imin laisa lahul jaza illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang puasa kecuali hanya menahan lapar dan haus saja. Tidak ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menghindari yang membatalkan puasa dan juga yang membatalkan pahala puasa. Selanjutnya, hal-hal yang disunahkan pada puasa Ramadan ini, yang pertama adalah berbuka dengan kurma. Ini hukumnya adalah sunnah atau sesuatu yang manis-manis. Silahkan saja kita berbuka dengan yang manis-manis kalau kurma tidak ada. Ini hukumnya adalah sunnah. Selanjutnya apa? Banyak bersedekah. Banyak bersedekah ini juga hukumnya sunnah. Kita seringkali diajari di sekolah kita di Bina Mulia itu mengeluarkan sedekah, infak, sedekah. Maka kebiasaan-kebiasaan itu kita tularkan di rumah, ya. Di bulan Ramadan ini kita dikasih uang jajan, juga kasih uang jajan oleh orang tua kita, punya sisanya, maka sedekahkan. Ya, karena ini hukumnya adalah sunnah dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedekah, banyak bersedekah. Kalau kita tidak punya uang ataupun tidak punya apa, maka tersenyum saja sudah merupakan sedekah. Tabassamuka ila wajhi akhika sedekah. Tersenyum kamu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Ya. Tapi jangan terlalu banyak tersenyum. Keluar mana tersenyum, nanti disangkanya kurang waras, ya. Selanjutnya yang termasuk di dalam sunnah dalam bulan Ramadan ini adalah memperbanyak ibadah, ya, seperti sholat duha di pagi hari, sholat tahajud di malam hari, qiyamul lail, sholat sholat sunnah tarawih. Ini ibadah-ibadah ini kita lakukan, kita kerjakan, jangan sampai ditinggalkan. Ya, di mana kita juga diajarkan, dididik untuk melaksanakan sholat duha di sekolah kita terapkan di rumah. Selama lockdown ini kita puasa, pagi-pagi kita bangun, ya, kita sholat duha, ya, laksanakan di rumah. Ini banyak ibadah. Selanjutnya juga disunahkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Paling tidak setiap habis sholat kita baca Al-Quran, baik selembar, 2 lembar, itu melakukan kemampuan kita, jangan sampai ditinggalkan. Karena apa? Orang yang membaca Al-Quran ini akan menjadi orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan perintah Allah, dengan menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa? Yang termasuk sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan ini adalah sahur, ya, mentakhirkan sahur, ya. Sekitar jam 3:30 atau jam 4 lah sahurnya, ya. Jangan sahur jam 2, ya. Kalau kita bangun lalu sahur jam 2, maka pas waktu subuh sudah lapar lagi, ya. Jadi sunnah hukumnya mentakhirkan sahur, ya, kira-kira jam 3:30 atau jam 4, ya. Ini hukumnya adalah sunnah. Lalu apalagi yang termasuk sunnah di dalam bulan suci Ramadan ini?
kalau seandainya mohon maaf kalian ada yang punya junub, ya umpamanya mimpi semalamnya atau apalah, ya maka disunahkan mandi junubnya itu sebelum waktu subuh, ya, sebelum waktu subuh. Jangan sampai setelah subuh, ya. Rupanya tidur habis sahur jam 4 tidur, ya. Subuhnya kebablasan. Bangun pagi jam 7, akhirnya dia mandi junubnya jam 7 sehingga sholat subuhnya dikodok. Ini ya disunahkan kita ini sebelum sholat subuh. Ini beberapa macam sunnah di dalam bulan Ramadan. Selanjutnya keutamaan bulan suci Ramadan. Padilah bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku, kata Nabi, ya tahu tentang apa yang ada pada bulan Ramadan, niscaya mereka kepengen 1 tahun penuh ini adalah Ramadan. Bayangkan kalau seandainya umatnya Nabi tahu padilah begitu di dalam bulan suci Ramadan, pasti mereka pengen 1 tahun penuh ini adalah bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Kita ketahui, yang sering kita dengar, ini ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, doanya diijabah, ya, ibadahnya, amalnya dilipat gandakan dan lain sebagainya. Banyak sekali padilah pada bulan Ramadan ini. Oleh karena itulah jangan kita sia-siakan puasa Ramadan ini, jangan sampai kita sia-siakan, sebab belum tentu kita akan bertemu dengan bulan Ramadan lagi di tahun yang akan datang. Para pelajar sekalian yang berbahagia, selanjutnya ibadah yang kita lakukan dengan begitu bagusnya jangan sampai juga dirusak dengan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai hilang ibadah kita ini disebabkan karena kesyirikan, karena perbuatan musyrik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab perbuatan musyrik ini sangatlah bahaya. Apa bahayanya? Amalan-amalan yang kita pernah lakukan, ibadah yang kita lakukan, puasa kita yang lakukan, sholat kita yang kita telah lakukan, bahkan kalau kita sudah berangkat haji pun ini akan hilang, lenyap karena sebab perbuatan syirik kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang selanjutnya bahaya syirik adalah akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bagaimanakah cara kita terhindar daripada perbuatan syirik ini? Yang pertama, selalu menegakkan sholat. Jangan sampai ditinggalkan sholat ini, sebab sholat ini adalah merupakan kewajiban dan akan dimintai pertanggungjawaban, akan menjadi hutang terus kalau belum sampai di pondok. Jadi selalu menegakkan sholat dengan sholat yang benar. Kenapa? Karena sholat yang benar ini akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terus cara selanjutnya agar terhindar dari perbuatan syirik ini adalah berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga berusaha untuk selalu ingat bahwa syirik itu adalah dosa, dan juga selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pelajar sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan kita kepada bulan suci Ramadan yang akan datang, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang banyak, orang tua kita diberikan kesehatan, dan bagi mereka yang telah meninggal dunia oleh ampuni dosa-dosanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.